Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu, pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat." Seorang pria yang datang kepada seorang guru bijaksana, ia berkata, "Aku ingin mengubah dunia." Guru itu tersenyum lalu mengajaknya berdiri di depan sebuah cermin. Guru berkata, "Mulailah dengan mengubah orang yang kau lihat di sana." Pria itu terdiam. Selama ini ia sibuk memikirkan bagaimana memperbaiki orang lain, namun ia lupa membiarkan dirinya sendiri disentuh oleh kebenaran. Begitulah para rasul. Sebelum mereka mengubah dunia, mereka terlebih dahulu berjalan bersama Yesus. Mereka belajar, mereka gagal, mereka ditegur. Mereka dipulihkan, dan dari hati yang terus dibentuk itulah lahir pelayanan yang membawa kehidupan. Murid sejati bukanlah orang yang paling banyak berbicara tentang Tuhan, melainkan orang yang hidupnya perlahan-lahan semakin menyerupai Kristus. Seringkali kita berpikir Tuhan hanya memakai orang-orang yang luar biasa. Padahal Injil hari ini justru memperlihatkan sebaliknya. Yesus memilih nelayan, pemungut cukai, orang yang keras kepala, orang yang masih banyak belajar. Mengapa? Karena kuasa Allah menjadi nyata ketika manusia bersedia menyerahkan hidupnya kepadanya. Mungkin hari ini kamu merasa belum layak, masih bergumul dengan dosa, masih kecewa pada diri sendiri, masih takut melangkah. Namun dengarkanlah suara Yesus. "Aku memanggilmu." Bukan karena kamu sudah sempurna, melainkan karena aku akan membentukmu. Menjadi murid Kristus bukan pertama-tama tentang melakukan hal-hal besar, ini tentang berjalan setiap hari bersama Sang Guru. Saat kita tinggal dalam Kristus, hidup kita perlahan menjadi kesaksian bahwa kerajaan Allah sungguh sudah dekat. Bayangkan Yesus memanggil namamu. Sebagaimana ia memanggil ke-12 rasul, ia tidak menanyakan seberapa hebat kemampuanmu. Ia tidak menghitung berapa kali engkau gagal, ia hanya menatapmu dengan kasih. Dalam keheningan itu, dengarkanlah bisikannya, "Ikutlah aku. Aku akan menyertaimu. Jangan takut, karena aku sendiri yang akan mengutus dan menguatkanmu." Diamlah beberapa saat, biarkan panggilan itu meresap ke dalam hatimu. Apakah aku lebih sering merasa tidak layak daripada mempercayai panggilan Tuhan? Bagian hidupku yang mana yang masih belum kuserahkan kepada Kristus? Jika Yesus mengutusku hari ini, kepada siapa aku dipanggil untuk membawa damai, pengampunan, atau harapan? Apakah orang lain dapat merasakan kehadiran Kristus melalui cara aku hidup setiap hari? Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memanggilku bukan karena aku sempurna, tetapi karena kasih-Mu lebih besar daripada segala kelemahanku. Bentuklah hatiku agar semakin menyerupai hati-Mu. Berilah aku keberanian untuk menjadi pembawa damai, pengharapan, dan kasih di tengah keluargaku, tempat kerjaku, komunitasku, dan dimanapun Engkau mengutusku. Semoga setiap perkataan, keputusan, dan tindakanku memuliakan nama-Mu dan menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ajarlah aku untuk selalu mengandalkan rahmat-Mu, bukan kekuatanku sendiri. Amin. Tuhan tidak mencari orang yang paling mampu. Ia membentuk orang yang bersedia dipanggil. Ketika kita berjalan bersama Kristus, hidup kita menjadi tanda bahwa kerajaan Allah sungguh sudah dekat.